قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Insyaallah kita akan membahas lanjutan tafsir Al-Qur'an di surat Al-Balad ayat ke-8 insyaallah. Kita mulai dari ayat ke-8 dari surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayatnya untuk malam ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Surah ayat ke-7 ya, 7 terus 8. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Falaqtahama al-'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. طيب ayat ke-8 mulainya. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia ini sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, begitu juga dengan lidah dan sepasang bibir, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan kejahatan. Falaqtahamal 'aqabah, tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal 'aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan susah itu? Dia adalah fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan, melepaskan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah, memberi makan pada anak yatim yang tidak ada hubungan kekerabatan, pada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan padanya. Atau miskinan dza matrabah, atau memberi makan pada orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, kemudian dia termasuk para orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan kanan. Sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'abah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah orang golongan kiri. Alaihim narun musadah, mereka berada dalam neraka yang musadah, yaitu yang ditutup rapat. Baik, kita mulai dari ayat ke-8. Jemaah sekalian rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menciptakan, telah menjadikan untuknya sepasang mata. Artinya pada asalnya alam naj'al lahu 'ainain, ini sangat jelas.
agar kita melihat apa yang ada pada diri kita dari 3 hal, yaitu ainain, lisan, dan syafatain. Kedua atau sepasang mata, 2. Kemudian lidah dan sepasang bibir. Ya, jadi ada 3 anggota tubuh yang disebutkan di sini. Ada 3 anggota tubuh yang disebutkan di sini, dan 3 hal ini kenapa disinggung ya? Ainain, lisan, syafatain. Dan ini alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan buat dia anggota-anggota tubuh berikut? Kalau dikorelasikan pada sebelumnya, yaitu ada kalimat, apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Apakah manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Nah, di sini hendaknya manusia melihat dirinya, bahwasanya manusia itu kelak lalai akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, lalai bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala makhluknya, yang mana Allah Ta'ala menciptakan mata, lidah, bibir untuk manusia-manusia ini. Dan ketika manusia ini tahu bahwasanya yang menciptakan mata adalah Allah, maka Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh mata kita. Ketika manusia ini mengingat kembali bahwasanya lidah ini yang menciptakannya adalah Allah, maka Allah Ta'ala mengetahui segala ucapan kita. Begitu juga dengan syafatain, yaitu kedua bibir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk kembali merenungi dan mengingat dan merenungi bahwasanya ini semua yang diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dari awal sampai akhir apa yang dilakukan olehnya, dari mata, sepasang bibir, dan juga lidah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang terlafalkan dari ucapan melainkan ada raqib atid. Ada raqib atid, malaikat penjaga, malaikat pencatat amal. Dan ini menjadi dalil rasional yang absolut bahwasanya yang menjadikanmu atau membuatmu bisa melihat, membuatmu bisa berbicara dan mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membuatmu bisa begitu, dia lebih bisa lagi. Itu yang membuatmu melihat, maka dia pasti lebih bisa melihat, karena dialah yang membuatmu melihat. Gitu. Jadi misal saja oleh manusia antar manusia. Guru yang membuatmu bisa bahasa Arab itu mesti lebih bisa bahasa Arab daripada kamu, karena dialah yang membuatmu bisa bahasa Arab. Guru yang mengajarkanmu matematika sampai bisa, berarti guru ini ya lebih bisa lagi matematika daripada murid-murid yang diajarin. Dan Allah lebih tinggi lagi daripada itu. Ketika Allah Ta'ala yang membuatmu bisa melihat, maka dia jauh lebih bisa melihat dibandingkan kamu, karena tanpanya kamu gak bisa melihat gitu. Nah, ajarkan di sini ketika kita diingatkan dua satu sepasang mata dan sepasang bibirnya yang bisa terbuka, bisa tertutup. Dari sini bibirlah yang menghalangi lidah untuk bibirlah yang menghalangi atau membiarkan sesuatu itu terucap atau tidak terucap. Lisan kemudian bergerak, bibir juga bergerak. Namun seandainya bibir tidak bergerak, maka gerakan lisan tidak ada manfaatnya, tidak berarti, tidak keluar apapun yang terpahami. Maka kuncinya adalah di mulutnya, terbuka atau tidak, mensupport atau tidak untuk keluarnya huruf dan kalimat atau kata. Istilah semacam atau pemahaman yang disebutkan Imam Ghazali dalam Ihya dan di kitab-kitab lain
tentang kita diciptakan memiliki dua pasang atau sepasang telinga, sepasang mata dan satu lidah. Yang mana itu dimaksudkan kebijaksanaan, yaitu lebih afdal kita lebih banyak mendengar dan melihat dibandingkan mengeluarkan statement. Ada faedah lain juga, bahwasanya ketika jendela ilmu pengetahuan ini lebih banyak dibandingkan produktivitasnya atau outputnya, maka lebih baik banyak belajar dibandingkan banyak bicara. Jadi telinga ada dua, sepasang telinga. Mata ada dua, sepasang mata. Dan ini adalah jendela ilmu pengetahuan. Kunci ilmu pengetahuan kan di bahasa. Kalau bahasa sudah paham, baru tahu apa-apa. Dan bahasa itu didapat dari pandangan mata dan telinga, dan diawali dari telinga dulu. Mendengar, listening, itu lebih awal dibandingkan reading, yaitu membaca. Jadi ada listening, mendengar, dan reading, membaca. Dalam semua pembelajaran bahasa, listening atau mendengar itu lebih diawali, diutamakan, diunggulkan. Ya, kadang lebih berat, tapi prosesnya lebih diunggulkan. Bahkan umumnya manusia belajar bahasa diawali dari mendengar, bukan membaca. Makanya balita-balita itu bisa bahasa ibunya karena mendengar, bukan karena membaca. Nggak bisa baca. Nah, kalau kita misalnya ingin anak-anak kita cepat iqra'nya, ya, cepat bisa baca Quran, itu diawali dari sering-sering dengerin iqra' dan dengerin Al-Quran, bukan dipaksa cepat-cepat baca. Ya, sering diperdengarkan, jadi terbiasa. Dalam pembelajaran bahasa manapun juga seperti itu. Jadi pendengaran, kemudian baru penglihatan. Dan itu jendela ilmu pengetahuan, sering mendengar dan sering membaca. Terus lisan ada satu, namun covernya lisan ini, yaitu kedua bibir ada sepasang, membuka menutup, membuka menutup. Kuncinya juga di mulut ini, di bibir ini. Maka penjagaan lisan atau tidak terjaganya itu juga tergantung pada terbuka atau tertutupnya bibir ini. Maka manusia hendaklah dia melihat dirinya, kuasa Allah pada dirinya. Dan kalau misalnya dia mengingat apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia lisankan, maka semua itu ada nilai di akhirat jika itu kebaikan, dan ada balasan di akhirat jika itu keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya najdain. Najdain yaitu dua jalan. Najdain dua jalan. Nah, di sini hadainahu yaitu hidayah. Kami telah tunjukkan padanya hidayah, tunjukkan padanya hidayah. Najdain, an-najd itu makna asalnya adalah at-tariq al-ali al-murtafi'. Najd itu adalah jalan yang tinggi dan ke atas, naik ke atas, tinggi naik ke atas, itu najd. Ya, itu najd. Dan najdain berarti bentuk dobelnya jalan. Jalannya ada double, ada dua. Dan dua ini karena kita disebut najd, maka dia adalah jalan yang naik ke atas dan terlihat oleh kita. Arti kami telah menunjukkan kepada kamu atau kepada manusia ini dua jalan yang tampak. Ya, dua jalan yang tampak. Dan berarti maksud dari najdain ini adalah tariqul khair dan tariqul syarr. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wa hadainahun najdain, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan manusia telah ditunjukkan oleh Allah dua jalan ini. Secara global dan sebagiannya terperinci. Baik itu secara fitrah maupun yang memang harus digali lagi.
Kalau misal Islam, kufur, ini jelas dua jalan yang berbeda dan tampak. Ya, akhlak mulia, akhlak tidak mulia, akhlak buruk, itu juga tampak secara umum. Ada juga jalan kebaikan dan jalan keburukan yang sebagai manusia itu memang belum ditampakkan dari rincian-rincian amalan. Ya mungkin sebagai manusia seperti perdagangan yang sah dengan perdagangan yang batil, itu sebagai manusia nggak paham. Tapi untuk umum kebaikan, umum keburukan, manusia pada umumnya Allah Ta'ala berikan jalan, Allah Ta'ala tampakkan. Allah Ta'ala tampakkan jalan itu. Nah sekarang kalau kita refleksikan kalimat wa hadainahun najdain, kami telah menunjukkan kepada dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Untuk zaman sekarang itu gimana? Direfleksikan. Iya, jalan kebaikan, jalan keburukan itu semua tampak dengan jelas. Namun manusia itu kali lalai atau pura-pura tidak tahu bahwasanya dia telah ditunjukkan dan tampakkan jalan baik dan jalan buruk. Dia lebih milih buruk, banyak seperti itu. Dengan mudahnya internet sekarang, maka jalan itu begitu banyak, kompleks. Tapi intinya itu yang mana yang baik, mana yang buruk, itu serius. Intinya itu kita pilih. Kita pilih itu. Dan keburukan itu bisa didistorsikan atau bisa dipersanakan seolah-olah baik. Bisa dipersanakan seolah baik. Dan memang setan itu selalu berusaha agar jalan-jalan keburukan itu dihiasi. Kata Allah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah Ta'ala syaitan menghiasi amalan mereka. Padahal buruk tapi diseolah-olah syaitan itu baik. Di internet age semacam sekarang, ketika sudah 5G, ya, handphone itu luar biasa canggihnya, yang kita dulu nggak pernah kita mikir bisa seperti sekarang. Informasi udah luar biasa, mudah. Antara hadis sahih dengan hadis dhaif dan palsu itu sekarang terbuka luas. Kalau dulu mungkin era-era kita nggak ada internet, kita nggak bisa membedakan, nggak bisa mencari tahu mana yang hadis yang sahih, mana yang dhaif. Nah sekarang tinggal klik-klik ya, bahkan terjemahannya aja, ntar ketahuan ini hadis dhaif. Kemudian di WhatsApp pun, yang kita dulu WhatsApp lama-lama kan ada tatawurat, yaitu perkembangan, development. WhatsApp misalnya yang tadinya cuma buat chatting, sekarang kan bisa buat banyak hal. Bisa buat menjajakan bisnis. Kemudian yang tercanggih juga bisa untuk konsultasi dan membenahi kalimat-kalimat yang agak brutal, misalnya dengan meta AI misalnya. Subhanallah. Kita bisa nulis dengan mungkin kalimat yang kurang baik, atau mungkin cara nulisnya tidak benar, bahasanya kurang pas, kurang formal, kurang cocok, atau tanda bacanya juga amburadul. Kita store ke Meta AI, minta tolong diperbaiki secara gramatikal dan pronunciation yang benar di Indonesia misalnya. Maka kemudian diperbaiki. Gampang banget. Lagi bete, lagi susah hidup, iseng-iseng buka WhatsApp terus Meta AI tanya, saya lagi bete nih, boleh nggak? Misalnya, saya nggak pernah ngomong kayak gini ya, misalnya aja. Bisa. Coba dong tunjukkan kepada saya amal apa yang baik untuk saya lakukan sesuai sunnah pada hari ini. Ditunjukkan mana AI misalnya. Ya. Jadi sebenarnya sekarang subhanallah, Google aja dulu kan Google cuma mesin pencari doang. Yang kemudian kita tunjukkan ke website gitu kan. Ya itu pun kadang kata kunci dengan ini kadang jauh banget ya, kadang dulu. Tapi coba sekarang bisa buat apa aja Google itu. Ya, misalnya derajat apakah hadis ini sahih? Kopas nih. Nanti dijawab oleh Google. Ditunjukkan websitenya, subhanallah. Ya. Dan itu free, gratis, paling cuma bayar kuota doang.
Ini ada refleksi kan, wahadainahu najdain. Kami telah memberi petunjuk, memberikan ilmu tentang apa? Dua jalan ini, apa yang baik, apa yang buruk. Ilmu udah betul-betul terhampar semuanya. Itu yang nggak berbayar loh. Belum lagi yang berbayar. Hal-hal yang rumit, yang susah betul dipahami dari bahasa, matematika, masalah coding, masalah ini, masalah yang rumit di dunia ini misalnya, kompleks betul. Kemudian istilah-istilah saintis misalnya, kan mereka punya istilah kedokteran dan seterusnya. Coba kita cari misalnya, baik yang berbayar atau yang tidak berbayar. Baik misalnya di AI yang misalnya yang memang untuk di coding seperti ChatGPT misalnya. Yang nggak berbayar aja udah bagus, jawabannya lengkap. Apalagi yang berbayar mungkin lebih bagus lagi jawabannya dengan beragam varian modelnya. Itu bisa kita lihat ini. Wahadainahum najdain. Allah kasih ya semua hamparan ilmu ini. Yang dulu kita kalau mau buat riset tentang sesuatu hal, buat riset gitu, kita harus ngumpulin buku-buku banyak secara fisik, buku-bukunya sampai ilmuwan kan biasanya ustadz dulu atau ilmuwan yang memang sungguh-sungguh itu di mejanya itu isi buku-buku doang numpuk, bukan karena pajangan, tapi memang itu dibuka satu-satu, dicari halaman-halamannya dulu tuh. Subhanallah, itu mungkin dalam satu masalah misalnya itu membutuhkan riset seminggu, 2 minggu, sebulan, mungkin lama lagi baru kemudian ditadwin, ditulis dan dari buku apa aja satu-satu. Tapi memang ilmunya pada mantap jadinya karena effortnya luar biasa. Dan sekarang nikmat Allah untuk dimudahkan pada kita untuk dapatkan pengetahuan yang cepat, fresh dan juga akurat dengan waktu yang singkat. Bisa. Bahkan direferensikan ke sumbernya. Misal-misal, Anda bukan promosi produk ya. Ada di antara aplikasi AI itu misalnya Perplexity misalnya, namanya Perplexity. Kayak ChatGPT juga. Kemudian diminta bayar memang, ya oke bayar. Lumayan besar juga sebulannya. Maka kemudian Anda coba misal ketika itu Anda tanya dengan bahasa Indonesia. Apakah mempelajari bahasa asing bisa berpengaruh pada demensia atau apa namanya pada otak di masa tua? Mempelajari bahasa asing apakah berpengaruh pada otak di masa tua? Dijawab dalam waktu cuma berapa detik doang. Jadi satu artikel panjang dan setiap dari semua kalimatnya itu ada referensinya ke website para ilmuwan. Ya bukan, subhanallah, ada website kayak gini ya, subhanallah. Di setiap dari referensi rujukan itu ada artikel-artikel. Jadi ngambil dari puluhan artikel, jadilah satu ingan utuh. Subhanallah. Ini profesor aja nggak bisa bikin kayak gini. Dan ternyata panjang, bermanfaat, subhanallah. Ilmu pengetahuan sekarang, wahadainahum najdain. Maka kalau masih banyak. Kalau seorang sekarang HP cuma buat main game, cuma malas-malasan, kemudian agama pun, kalaupun beramal, amal-amal bid'ah misalnya, amal-amal nggak akurat dalam agama, tapi nggak mau berkembang dengan mencari ilmu pengetahuan. Ya subhanallah, gimana tuh? Allah Ta'ala kan udah katakan wahadainahun najdain, kami sudah menunjukkan kepadanya dua jalan, yang baik mana, yang benar mana, yang salah mana, yang sahih mana, yang dhaif atau palsu yang mana. Itu udah jelas. Baik, kemudian falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak mau menempuh jalan yang susah. Ya, falaqtahamal aqabah wa ma, ya nanti apa ma adraka mal aqabahnya. Falaqtahamal aqabah. Nah, ini falaqtahamal aqabah itu bisa maknanya orang ini tidak menempuh jalan yang memang cukup sulit di masa lalu, sehingga kedepannya pun
nggak dapat kemudahan. Gimana siapa? Itu makna bahasa pertama ya. Fala qatahmal aqabah. Orang ini tidak mau menempuh jalan yang sulit di masa lalu. Jadi al-aqabah yaitu mendaki dan sukar, sehingga untuk kedepannya dia nggak mendapatkan kemudahan karena dia nggak mau buka kuncinya, dia nggak mau bersusah-susah dulu, gitu. Ya. Nah di sini untuk tafsir ini maksudnya adalah afala salaka tariqan najati wal khairi wajahada nafsahu fi ta'ati lil wusuli lil ghayatil kubra. Kenapa orang ini tidak mau meniti jalan keselamatan dan jalan kebaikan dan tidak mau memperjuangkan dirinya dalam ketaatan untuk sampai kepada tujuan yang terbesar, yaitu ridha Allah dan keselamatan di hari akhir, selamat dari neraka dan mendapatkan surga. Itu tuh semua untuk sampai tujuan terakhir masuk surga, selamat dari neraka, itu butuh apa? Al-aqabah. Al-aqabah itu adalah jalan yang sukar, penuh kesulitan. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang biasanya. Sesuatu yang orang-orang umumnya nggak suka gitu. Orang-orang memakruhkannya, nggak suka. Jadi ketidaksukaan itu kan membuat rintangan dan hijab dari mengamalkannya. Kenapa orang-orang ini itu nggak mau susah dulu gitu, nggak mau mengasingkan ketidaksukaannya, sehingga beramallah, nanti juga nikmat kok, nanti juga selamat. Banyak orang nggak mau itu. Ini faqtahmal aqabah. Contoh misalnya, untuk bangun sholat subuh tuh banyak orang susah, banyak orang susah, terutama yang muda-muda nih. Tapi giliran begadang sama teman-temannya itu bisa dia paling malam minggu, tapi bangun subuh itu berat banget. Maka kenapa yang berat ini nggak dilaluin dengan baik gitu loh? Maka kenapa nggak mau menjalani hal yang susah dulu supaya nanti itu jadi enak? Betapa amalan yang awalnya tuh susah itu kelak jadi enak kok, terbiasa. Dan kadang Allah Ta'ala itu merahmati hambanya itu dengan membuat dia bisa istiqamah melakukan hal-hal atau amalan yang dulunya dia itu kesulitan melakukannya. Kadang begitu. Dan kerap kali amalan-amalan yang dianggap susah ini, itu kerap kali susahnya itu bukan dari zat amalannya, Pak, tapi susahnya dari mindset, atau nggak biasa, atau banyak maksiat. Itu sebabnya jadi susah. Ya, sebenarnya orang ini nggak susah. Coba apa susahnya jalan ke masjid subuh-subuh? Ya. Nggak, coba kita lihat amalan yang susah di syariat Islam itu apa sih kira-kira? Coba, mungkin jihad ya. Subhanallah, kita untuk medan perang kita mungkin belum saatnya karena nggak ada peperangan sekarang. Secara zat peperangan gitu nggak ada. Tapi coba apa amalan yang susah? Ngaji, haji. Oh ya lumayan itu. Oh, itu emang susah itu mah. Mana ya? 30 tahun. Iya. Ya memang sih kalau kita mati belum sempat haji nanti ke ahli waris, oke. Belum lagi kemudian jalannya memang tidak ringan. Jangan yang terlalu jauh lah, itu memang jauh banget itu, harus ke sana. Apa contoh lain? Ya banyak amalan kecil yang sebenarnya gampang, tapi namanya susah. Nah, sholat apapun, puasa, sebenarnya kalau dijalani, dibiasain, itu sekat-sekat kesusahan itu hilang, benar hilang. Nggak tahu kalau di sini mungkin pernah lihat sebagian dari orang-orang tua itu ketika ke masjid dari rumahnya itu ada yang jalannya cuma pelan karena pakai tongkat. Sementara ada anak muda di waktu yang sama itu kalau dia lari anak muda itu cepat, kemudian naik motor pulang.
tapi nggak bisa ke masjid. Falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tuh nggak berusaha untuk melampaui amalan yang dia rasakan tuh susah amalan itu? Lakukan. Hilangkan kesusahan dalam hati itu, entar jadi. Dalam menuntut ilmu itu kan kayak gitu juga, jemaah. Mohon maaf termasuk misalnya bapak-bapak nih. Kadang di usaha senja mau belajar tahsin, tajwid, udah alot Ustaz, udah susah, lidah saya udah kayak gini. Ya emang lidahnya mau kayak gimana lagi? Ya udah kayak gitu. Cuman kadang kita berpandangan, orang kayak kami mah udah nggak bisa lagi belajar ngaji gitu. Udahlah kayak pasrah aja, ya Allah, pasrah sekarang nggak mau di dunia, ntar di akhirat ditanya gimana? Sebenarnya kok dilaluin aja, jalin aja, walaupun sulit, jalin aja. Ya seperti Allah Ta'ala ridho kok dengan orang yang sudah berusaha, namun ternyata gagal, tapi udah usaha dia daripada nggak sama sekali. Ya. Jadi kenapa? Falaqtahamal aqabah. Kenapa orang-orang ini nggak mau melakukan amalan yang awalnya itu terasa susah, padahal kalau dia hilangkan sekat-sekat perasaan itu, dia akan mendapatkan amalan apapun di syarat ini itu indah semua. Nah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Allah berikan contohnya di sini. Apa aja? Di antaranya satu, di sini ada dua ya. Fakku raqabah. Satu, melepaskan perbudakan hamba sahaya. Kalau sekarang nggak ada kan? Fakku raqabah yaitu melepaskan raqabah. Fak di sini fakku yaitu arti asalnya adalah halul qaid. Fakku yaitu halul qaid, melepas ikatan. Fakayafukku ya. Itu melepaskan ikatan. Raqabah itu adalah manusia, melepaskan manusia. Melepaskan manusia apa? Biasanya dari ikatan apa? Ar-riqul ubudiyah. Dari ikatan perbudakan, karena perbudakan itu terikat, mengikat ya. Budak terikat dengan tuannya. Karena ar-raqiq itu kal asir al-marbut. Budak itu seperti tawanan yang diikat sebenarnya. Maka al-aqabah di antara amalan yang mendaki dan sukar adalah melepas perbudakan. Yang membebaskan budak. Ya. Bahkan bisa juga di sini fakku raqabah, kata semua ulama, fakku raqabatin minal asri aw istijni aw zulmi. Yaitu melepas raqabah, melepas ikatan yang ada pada orang dari al-asr, yaitu tawanan, orang ini ditawan, dilepas. As-sijn, di penjara, dilepas. Az-zulm, dilepas dari kezaliman orang lain, dilepas dari hutang, dilepas dari melepas kesulitan orang lain. Dan ternyata melepas kesulitan orang lain itu juga termasuk aqabah, yaitu termasuk jalan yang mendaki dan sukar. Karena kerap kali kita itu kalau mau nolong orang dari kesulitan, kadang kita memikirkan apa feedbacknya buat saya gitu, masih gitu. Ya, apa benefitnya buat saya gitu. Kalau emang masih mau mikir gitu ya silakan, cuma itu kan berarti kan ngarepin dunia dulu gitu. Kalau politikus ya tikus ya. Nggak politikus. Nah, banyak politikus misalnya dalam kampanyenya atau cari perhatian masyarakat, cari perhatian orang, nolong ini, nolong itu. Memang keikhlasan itu di hati, tapi kadang-kadang pewartaannya itu kental banget gitu loh. Bahwasanya orang ini kayak disebut ikhlas kayak enggak deh gitu. Tak kalau misalnya bantu, tapi kemudian masih mikir feedback dunianya buat saya apa? Ya berarti ya ini bukan aqabah, ini bukan amal soleh. Kalaupun dilakukan bukan amal soleh. Jadi aqabah dia jadi sesuatu yang terlalu nanjak buat dia, enggak. Kecuali kalau saya dapat apa nanti dari bagian dunia. Jadi melepaskan ikatan kesulitan orang itu awalnya memang agak sulit. Kalau misalnya kita mikir apa benefit dunia saya dengan ini.
Ya ditambah lagi kesulitannya apa? Ya saya mau bantu, saya juga nggak punya duit. Nah ini kesulitan lain lagi. Emang saya juga orang sulit. Orang ada yang kena utang 30 juta, kita mau bantu, kita juga punya utang. Nah ini susah kok ini mah. Mau kita ikhlas gimana kek, bantunya nggak bisa, saya juga punya utang. Tapi coba ada orang kesulitan dia bayar utang 1 juta, terus kita ngeliat dia memang orang miskin, kesian sulitnya. Kita punya uang berapa puluh juta, tabungan banyak, ada modal nih buat nolong dia. Cobalah hilangkan pikiran saya dapat apa dari dia kalau saya ngasih utang. Gitu. Jadi yang tadinya terjal Aqabah itu hilang terjalnya itu, jadi mulus gampang. Dapat nih 1 juta. Beneran Pak, beneran. Dan ternyata jemaah sekalian, ketika kita menghilangkan ambisi dunia atau harapan dapat benefit dunia dari amalan, kalau kita hilangkan itu, amalan itu kayaknya kok nikmat banget jadinya. Nikmat jadinya. Banyak orang yang memang dia tadinya awalnya mau sedekah biasa aja, tapi ketika dia hilangkan keinginan dunia dari sedekah itu, terus dia melihat bagaimana syukur dan terima kasihnya orang fakir kepada dia terenyuh dan merasakan nikmatnya, sensasi beramal soleh itu luar biasa. Jadi hilangkan sifat Aqabah pada amalan tersebut dengan lillahi ta'ala. Fakku raqabah itu salah satu contoh dari Aqabah yang merupakan amalan yang dianggap sukar, susah oleh banyak orang. Atau it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah atau miskinan dha matrabah. Atau amalan kedua it'am. Kalau amalan yang pertama tadi fakku raqabah, yaitu membebaskan seseorang dari ikatan baik status perbudakan, status diri atau ekonomi ya. Tapi kalau misalnya di sini yang kedua it'am, yaitu membebaskan seseorang dari kelaparan. It'amun fi yaumin dhi masghabah, yaitu memberi makan pada hari ketika terjadi kelaparan. As-saghab itu al-ju' yaitu kelaparan. Nah, it'am yaitu memberi makan orang-orang fakir, orang miskin, dan seterusnya, yatim yang miskin. Yang mana ini disebut masghabah, yaitu fi zamanit ta'ami fihi mafqud wa ghairu mutawaffir wa qalil. Masghabah itu hari di mana atau masa di mana makanan itu banyak nggak ada, atau ghairu mutawaffir, tidak banyak beredar makanan itu dan sedikit stok makanan. Atau makanan ada memang qad yakunu thamanuhu ghaliyan, tapi boleh jadi karena harganya mahal. Oke, cuma sekarang pada ini nggak mikir pengen buat sehat, makanlah beras merah. Enggak. Bener sih. Tapi pada makan itu enggak kira-kira mikir 2 kali karena harganya 2 kali dari beras biasa. Kalau kita lihat sekarang healthy food atau makanan sehat itu kan lebih mahal daripada common food lah, makanan umumnya lah ya. Makanan sehat sekarang lebih mahal, bisa 2 kali lipat dan bahkan lebih. Makanan receh atau murah itu semakin murah semakin bahaya buat kesehatan. Pernah nggak di pinggir jalan es ini cuman 2.000 misalnya, udah kita terus habis itu gatel, batuk habis itu berhari-hari batuk kering, bahkan batuk kering bisa berminggu-minggu gara-gara makan es yang sangat murah atau coklat yang sangat murah ya. Dan makan makanan yang sehat banget, murni sehat, itu justru mahal. Padahal sebenarnya itu makanan bisa kita ini di dapur-dapur bisa kita lakukan, yang bisa kita buat sebenarnya. Nah ini juga dikeluhkan bukan hanya di Indonesia sih, orang-orang Barat juga kayak gitu. Barat itu juga mereka, padahal makan Barat itu lebih simpel daripada orang Indonesia.
Tapi tetap junk food dan seterusnya itu banyak. Healthy food lebih mahal. Nah, makanan sehat lebih mahal. Dulu kita waktu masih berusia, dulu tahun-tahun dulu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang nggak kenal itu semua. Anak-anak pun nggak hafal itu apa. Sampai sekarang pun kita udah lupa saking makan apa aja. Mahal sekarang makanan, subhanallah. Makanan yang murah nggak sehat banyak berhamburan di mana-mana. Jajanan semua ada semua. Kalau nggak gula, kalau nggak natrium, kita tuh gitu. Gini makanan berat, kalau nggak gula, kolesterol, udah gitu aja. Banyak, subhanallah. Makanan banyak banget, betul. Makanan dimudahkan, cuman yang sehat, betul sehat yang higienis atau sehat itu sekarang malah justru langka. Coba sekarang yang gerobak yang jual bajigur terus ada apa namanya? Pisang, rebusan lah pokoknya. Coba, udah langka pak. Tukang-tukang bajigur juga mereka udah taubat dari jualan bajigur, enggak laku. Apalagi anak muda sekarang mana kenalnya kayak gini. Ya, yang jual jagung sama kacang doang misalnya rebus deh, udah jarang. Nyari pun harus lihat motor jauh pak. Saya nggak tahu dari sini di mana. Seperti itu. Dan kita karena udah biasa makan yang enak-enak, maka makan makanan yang sehat seperti itu rasanya hambar banget gitu, jadi nggak biasa. Dulu penyakit apa jantung, penyakit orang kaya apa ya disebutnya penyakit orang kaya nih kan, karena apa, orang kaya biasa makan enak. Sekarang udah miskin, penyakitan gitu, BPJS nunggak ya. Dulu penyakit orang kaya, sekarang udah nggak ada istilah penyakit orang kaya pak. Sekarang penyakit orang kaya korupsi, udah itu aja. Itu aja penyakit orang kaya. Penyakit maknawi akhlak ya. Tapi dulu kan penyakit orang kaya itu asam urat, kolesterol dan semisal itu, jantung ya. Subhanallah. Ini sebenarnya ada alarm buat azan nggak sih? Hah? Oh udah bunyi. Afwan banget ini anak nggak tahu. Silakan Fatul.
Kembali tadi it'am fi yaumin dhi masqabah, itu memberikan makan di hari ketika banyak terjadi kesulitan makanan, baik sulit karena memang makanan lagi jarang atau ada namun mahal. Nah ini bisa dimaknai juga ini. Ada beberapa orang yang punya banyak pantangan makanan. Ya, mulai dia usianya senja dan pantangannya banyak karena penyakit dalamnya banyak misalnya. Jadi makanannya dijaga banget, dan makanan yang dijaga ini ternyata makanan yang langka atau mahal. Dan untuk makan nasi pun harus nasi merah. Itu pun nasi merah yang kualitasnya itu yang terjamin gitu loh, yang kadar gulanya itu betul-betul low, rendah ya. Itu butuh dana lagi ya. Itu baru nasi, belum yang lainnya misalnya, belum obatnya. Maka membantu orang yang seperti ini yang kesulitan membiayai untuk makannya sendiri, ini masuk dalam it'am fi yaumin dhi masqabah. Nah, siapa mereka? Di antaranya mereka adalah yatiman dza maqrabah atau miskinan dza matrabah. Yatim dzil maqrabah yaitu anak yatim yang ada hubungan kekerabatan, ponakan misalnya. Nah, yatim itu kan adalah anak yang belum balik dan wafat bapaknya, yatim. Adapun kalau sudah balik dan baru bapaknya wafat, maka ini tidak disebut yatim. Tidak disebut yatim. Ya. Kalau udah seusia bapak mah beda tuh, itu udah berengosan, udah bapak saya mati, saya yatim apanya gitu. Udah senior yatim. Nah, jadi yatim itu yang belum balik dan wafat bapaknya wafat, bapak kandung yang wafat ya. Tapi kalau bapak kandung masih hidup, masih nafkahin, terus bapak tiri, bapak sambung wafat, ini nggak yatim. Tapi ada orang yang secara keadaan yatim. Ada. Secara keadaan yatim, tapi secara nasab atau secara syar'i belum yatim. Yaitu bapak-bapak yang atau meninggalkan anaknya atau menceraikan istrinya dan nggak pernah menafkahi anaknya. Maka ini secara keadaan seperti yatim. Karena disebut yatim ini kan karena menyendiri, ya, itu tidak ada yang nafkahin gitu dari orang tua. Nah, yatim itu ada yang kaya, ada yang nggak kaya. Ya rata-rata nggak kaya. Kan bapaknya meninggal nih. Terus ada warisan. Warisan kan nggak mesti gede. Ada yang warisnya gede. Ini anak memang yatim. Tapi warisan yang didapat ketika itu adalah 2 miliar. Kayaknya pengen deh jadi bapak sambungnya. Nah gitu kan biasanya gitu. Ya, karena tahu bahwasanya ibunya kaya, nih anak kaya, gitu kan ya. Gitu. Ya. Ini yatim nggak? Yatim, tapi ini bukan yatim yang miskin, Pak. Maka menafkahi anak yatim yang udah kaya terlanjur, bahkan lebih kaya daripada antum, itu pahalanya nggak seperti menafkahi anak yatim yang miskin. Jadi yatim sama miskin itu dua sifat yang berbeda. Enggak semua yatim itu miskin, dan enggak semua miskin yatim gitu loh. Masa nunggu yatim dulu baru miskin? Iya. Jadi ada orang miskin padahal nggak yatim. Ada orang miskin satu keluarga miskin semua, tapi nggak ada yang yatim. Lengkap, bapak, ibu, anak miskin semua, tapi bukan yatim. Dan ada yatim yang kaya, mati wafat bapaknya meninggalkan saham perusahaan sekian banyak, rumah, meninggalkan ini. Di situ pas kita lihat, kalau dilihat dari kaya-kayanya, saya aja kayak yang yatim gitu. Kita yang ngerasa diri kita yang yatim, dia bukan yatim, karena kekayaannya luar biasa. Nah, jadi membantu anak yatim yang umumnya anak yatim ini nggak ada yang nafkahin dan nggak punya harta, nggak punya harta. Apalagi kalau anak yatim ini punya kekerabatan sama kita, ini lebih afdol. Seperti apa?
seperti bukan anak kita. Kalau anak kita yatim berarti kita yang mati dong, bukan kita. Maksudnya yatim sini ponakan, ya, dan semisal itu. Berarti saudara kita yang meninggal gitu kan. Adapun kalau ibu yang meninggal, maka bukan yatim. Mungkin bahasa kita namanya piatu, tapi bukan yatim. Gitu. Kalau ibunya meninggal, kan masih ada nafkahin, yaitu bapaknya. Jadi keyatiman itu kan, kenapa disebut yatim? Karena nggak ada lagi yang berkewajiban asli menafkahi, itu bapak kandungnya. Nah, kita bantu tuh anak yatim ini. Kasihan bapaknya wafat. Ya. Kalau misalnya antum, ini anak ya Allah kasihan bapaknya wafat, rasanya terenyuh ya. Tapi kalau antum bilang kasihan nih anak bapaknya kabur, ada kasihannya, ada keselnya nggak? Kesel juga ngomongnya, kan? Tapi kasihan anaknya. Atau yang kedua, au miskinan dza matrobah, atau memberi makan kepada orang miskin yang matrobah, yang sangat fakir. Matrobah kan ada kaitan dengan turab. Turab itu tanah. Itu ibaratnya kayak orang tuh tinggal di tanah gitu loh, nempel sama tanah, saking miskinnya. Jadi nempel sama tanah saking miskinnya. Orang miskin yang za matrobah seperti orang yang nempel di tanah, artinya sangat miskin. Miskin kita kasih makan. Ya. Nah, tapi masalahnya kok di Indonesia ini, di Jakarta, Bekasi, Jakarta, kadang kita jadi mau ngasih orang miskin, kadang-kadang ada halangan aja, bukan karena ego, bukan karena gimana, tapi ada orang miskin ngelunjak, ada, sehingga kita jadi kesel ketika udah biasa ngasih, besok nagih ngelunjak gitu. Ada orang miskin yang kita curiga ini jangan-jangan nggak miskin dia di sini, di kampungnya jangan kaya gitu, pura-pura miskin. Ada tukang minta-minta kan banyak banget. Ya, pakai apa namanya? Mau ceng lagi ya, pakai apa deh? Apa? Pokoknya minta-minta gitu. Biasanya ada yang nontonin tuh. Ya. Saya pernah waktu di Libya melihat tuh, di Libya pas di kampus gitu, ngedeketin para mahasiswa yang kelihatan penuntut ilmu gitu. Ini dua orang nih, satu nuntun, satu kayak gini. Matanya ke atas gitu, kayak udah kayak orang yang mau dicabut nyawanya gitu. Gitu. Kita ngeliatin aja, nggak ada yang ngasih. Terus dia, ya udah nggak ngasih, dia berpaling kan. Belum lama berpaling, dia jalan biasa abis itu. Alhamdulillah nggak kita kasih. Sampai ke dalam hati kayak pengen nyampahin, beneran lo kayak gitu nanti lo, gitu. Tuh orang karena jadi curiga, dia belum miskin, belum lagi yang jalannya ngesot, padahal kaki dilipat, jadi seolah-olah apa buntung gitu. Subhanallah, ini orang kayak ngedoain diri sendiri. Nah yang kayak gini bukan miskin sama matrobah. Ya, jadi kita sekarang pun ngasih orang miskin pun milih-milih gitu loh. Yang benar-benar kita tahu dia miskin. Bahkan sekarang yayasan-yayasan yang membantu apa amal kemana-mana itu juga sekarang kan berjibun banyak di media sosial. Minta inilah, minta itulah, foto ini, ada yang yayasan baru lah, belum jelas ini benar apa enggak yayasannya. Belum lagi disunat uang yayasan, uang dana dan seterusnya. Nah di sini juga kita pilih-pilih untuk membantu, tapi yang pasti yang kita tahu memang dia benar-benar miskin, maka bantulah. Maka kata Nabi SAW, barang yang maknanya barang siapa yang nafasa'an kurbatin min kurbi dunia, siapa yang membebaskan seseorang dari kesulitan dunia, maka Allah Ta'ala akan membebaskan dia dari kesulitan di hari akhir. Ini mumpung kita masih ada usia, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini, yaitu melepaskan seseorang dari kesulitan dunianya, dan semoga Allah permudah kita untuk mengamalkannya. Tapi karena waktu sudah habis dan sudah agak malam, kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.